Shalom semuanya. Di tempat ini juga yang ada di rumah mengikuti live streaming. Mari kita buka dalam Ibrani 6 ayat 9. Ibrani 6 ayat 9. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita garis bawahi adalah memiliki sesuatu yang lebih baik. Rasul Paulus menulis di surat Ibrani mengatakan bahwa kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita? Coba kita renungkan, adakah kita memiliki sesuatu yang lebih baik? Karena ini berbicara tentang pengharapan. Saya sebelum tahun 98 bertemu Tuhan Yesus, saya tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dalam hidup saya. Apalagi yang mengandung keselamatan, tidak ada, saudara. Jadi di dalam setiap hati kita mencari sesuatu, mengejar sesuatu yang sebetulnya kita sedang mengejar angin atau bayangan. Itu terjadi dalam semua manusia. Karena yang ingin memiliki sesuatu yang lebih baik. Saya yakin sesuatu yang lebih baik jika itu bersifat materi, maka itu akan rapuh, saudara. Akan membuat orang takut. Mungkin jabatan. Saudara merasa bahwa saudara sudah pada posisi jabatan yang baik, sesuai dengan mimpi saudara, sesuai dengan cita-cita, kerinduan, keinginan. Tetapi itu rapuh, saudara. Karena di balik itu semua, sesuatu yang kita anggap baik itu ada ketakutan di sana. Karena apa yang kita pegang ini jangan sampai kita lepas, jangan sampai hilang dari hidup kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang kelihatan ini adalah sementara. Maka Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak melihat yang kelihatan, tetapi aku melihat yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih baik dalam diri kita, yang sifatnya kekal. Sebab kalau saudara merasa bahwa saudara memiliki sesuatu yang lebih baik, yang kelihatan, maka itu akan rapuh sekali. 2 Korintus 4:18 firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, saudara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, semua manusia di dunia tidak memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu yang kekal. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka carilah sesuatu dalam diri saudara, sesuatu yang lebih baik, yang sifatnya kekal, yang mendatangkan keselamatan, yang mengandung keselamatan itu. Dan saudara harus menemukan. Ketika tahun 98 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, sejak hari itu sampai hari ini saya hidup bertahan karena saya memiliki sesuatu yang lebih baik. Dan itu yang mengandung keselamatan dan sifatnya kekal. Dan itulah pengharapan yang kuat, saudara.
membuat kita tidak goyah. Saya mendengar kesaksian kemarin dari Pak Wawon Jong, bagaimana pada bulan-bulan ini ekonomi begitu merosot, saudara. Memang sesuatu yang besar, semua merasakan. Bersyukur kalau saudara ada pada bagian-bagian atau bidang-bidang yang tidak merasakan kemerosotan, tapi secara global itu merosot, saudara. Dan Pak Wawon Jong bersaksi, bersyukur setiap pagi boleh mendengar firman yang dibagikan, memberi kekuatan, dan saya bersyukur karena Pak Febi katakan bahwa dalam kehidupan ini pasang surut itu biasa. Kita tidak perlu risau. Yang kita tahu bahwa iman kita tetap naik dan penyertaan Tuhan ada, serta berkat Tuhan tetap turun atas kita. Katakan amin. Jadi dalam keadaan yang sangat sepi, bahkan disaksikan bulan September, Oktober, ya itu tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi puji Tuhan bisa memenuhi untuk membayar karyawan, ya gaji, listrik dan semuanya. Bahkan bulan November juga. Tapi karena Pak Wawon Jong memiliki sesuatu yang lebih baik dalam dirinya, maka semua yang kelihatan ini yang naik turun itu tidak akan menggoyahkan iman tetap berdiri sebagai imam untuk tetap berdoa dan tetap memuji menyembah Tuhan. Nah, ini yang kita harus mengerti, karena nanti kita akan dibawa oleh Tuhan dalam tingkatan, ya sesuatu yang lebih baik itu meningkat, saudara. Saudara akan menjadi orang yang bangga kepada Yesus Kristus. Saudara akan menjadi orang yang melimpah dengan syukur karena saudara menjadi hamba Allah, menjadi imam. Terlebih saudara boleh bergabung bersama-sama dengan saya. Itu melimpah dengan ucapan syukur. Karena saudara mengerti bahwa saudara memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Dan itu yang Rasul Paulus katakan bahwa itulah satu pengharapan. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan apa saudara? Kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12, agar kamu jangan menjadi apa saudara? Lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Menjadi penurut yaitu para rasul, para nabi, pemimpin-pemimpin rohani, gembala, oleh iman dan kesabaran. Jadi saudara, iman dan kesabaran ini selalu berjalan bersama-sama. Karena pengharapan itu membutuhkan kesabaran. Sebagaimana Abraham dan para nabi. Kesabaran yaitu menantikan apa yang dijanjikan Allah, bagian yang akan diberikan kepada kita, yaitu sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu pasti. Oleh karena itu di ayat ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah saudara, ketika saya menemukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik loh saudara, itu tidak mudah, tidak akan nemu saudara. Orang merasa bahwa kehidupan yang sekarang dia capai adalah sesuatu yang lebih baik. Oh tidak, itu sementara. Ketika tsunami terjadi Bapak Ibu Saudara di Aceh, ada banyak orang stres. Karena tiba-tiba terjadi. Dalam semalam apa yang mereka bangun itu hancur total. Mengerikan saudara. Jiwanya terkoyak.
Sebelum saya memiliki sesuatu yang lebih baik dan saya mengetahui bahwa itu adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab ayat 20-nya dikatakan, coba tolong buka, di mana Yesus, Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada, saudara. Karena Yesus Kristus yang tidak kelihatan itu nyata. Katakan amin dan berikan kemuliaan. Tanpa Kristus tidak mungkin yang tidak kelihatan itu nyata. Tidak mungkin. Makanya bulan Natal ini mari kita sambut nih. Ini kan tanggal 2 nih. Kita sudah mulai lagu-lagu Natal itu kita dengar itu udah mulai. Kenapa hati kita ini kok ada sesuatu yang haru, rindu, ya semualah. Karena di dalam kita ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita harus aktifkan di hari-hari ini, saudara. Makanya kalau di setiap rumah masih memasang pohon Natal, ya puji Tuhan. Tapi janganlah berlalu begitu saja bulan ini. Ketika saya mulai membuka lagi lagu-lagu Christmas dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang terkenal pada zaman dahulu, itu membuat yang namanya hati kita ini ada kerinduan yang luar biasa. Dan saya percaya itulah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipanggil untuk mendapat tempat bersama-sama dengan Bapa dan Putranya. Katakan amin. Sesuatu yang lebih baik. Dan di Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itu yang membuat saya pribadi merasakan sesuatu yang berbeda. Dan membuat jiwa saya berubah. Saudara, manusia itu hidup dari jiwanya. Pernah tahu orang sakit jiwa? Tahu? Orang sakit jiwa itu ada kadarnya. Kalau kadar mulai saya hitung dari kadar 5, ada orang sakit jiwa itu kadar 5, itu belum masuk rumah sakit. Belum. 6, 7, 8, 10 baru. Sampai dia tidak tahu dirinya siapa. Itu sudah sakit jiwa. Dan itu harus masuk rumah sakit, saudara. Saudara melihat orang sakit jiwa, kasihan tidak? Yang maksud saya yang sudah masuk dengan taraf yang disebut gila. Ya, ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Dan saudara, saya pastikan semua manusia itu sakit jiwa. Tapi kadarnya berbeda. Semua manusia itu sakit jiwa. Bagaimana jiwa saudara pulih? Ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa itu akan pulih ketika jiwamu aman. Keamanan jiwamu bukan ada pada yang kelihatan, tetapi pada yang tidak kelihatan. Saudara, ketika saudara boleh mengerti kebenaran ini, Anda percaya Tuhan Yesus dan Anda memiliki sesuatu yang lebih baik, maka jiwamu menuju kepada kesempurnaan. Terlebih sesuatu yang lebih baik itu Tuhan akan tunjukkan. Di dalam kepercayaan, sesuatu yang mengandung keselamatan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, bekerjalah. Bukan untuk mendapatkan sesuatu yang binasa, menghasilkan yang binasa. Tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang menghasilkan apa? Kekekalan. Pak, saya ini jual pecel. Apakah jual pecel bisa menghasilkan kekekalan? Bisa. Kalau pecelmu kamu hubungkan dengan kerajaan Allah. Kalau kamu jual pecel untuk melayani Tuhan, maka itu mengandung sesuatu yang kekal.
Tapi kamu jual pecel hanya untuk hidup mencapai sesuatu yang lebih baik, yang fana, maka itu semua tidak ada artinya. Makanya hidup orang Kristen berbeda. Carilah kerajaan Allah lebih dulu. Semua di belakang itu ditambahkan. Karena semua yang ditambahkan itu berhubungan dengan kekekalan. Orang yang tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih baik, yang sifatnya kekal, mengandung keselamatan. Dan Tuhan Yesus sudah menjamin di sana, karena ada Yesus Kristus, maka apapun yang mereka kerjakan, pasti mereka lakukan untuk kerajaan Allah. Entah mereka menikah, entah mereka punya anak, entah mereka bekerja, entah mereka melayani dan melakukan apapun. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Mari kita berubah, saudara. Kalau saudara memiliki sesuatu yang lebih baik, maka engkau memiliki jiwa yang berbeda. Kalau jiwamu udah beda, saudara, apa yang kau lakukan berbeda. Sama seperti Kaleb dan Yosua. 12 pengintai, 10 pengintai memiliki jiwa yang tidak aman. Itu namanya unsecured. Orang yang jiwanya tidak aman, maka dia menyerang. Dia memberontak. Dia protes. Brutal. Marah. Itu jiwanya enggak aman. Orang yang jiwanya aman, dia menguasai diri. Kritikus itu karena enggak aman jiwanya. Oposisi itu enggak aman. Tapi orang yang rendah hati, menundukkan diri kepada otoritas di atasnya, jiwanya aman. Karena dia tidak mencari sesuatu, dia hanya cari perkenanan Tuhan. Dia tidak mencari kesukaan manusia, tetapi dia mencari kesukaan Allah. Yang percaya katakan amin. Jiwanya aman. Saya dulu enggak aman. Pokok kalau jiwa enggak aman, ambisi. Jegal sana, jegal sini. Dan dia merasa bahwa dia sudah baik. Semakin dia mengejar yang tidak kekal, semakin tidak aman. Anda jangan tertipu dengan motivator-motivator yang ada di dunia yang mengajar saudara mencapai kesuksesan. Yes I can, yes I do, dan lain sebagainya. Hanya mengejar mimpi, target, itu nggak aman jiwanya. Ketakutan. Sesuatu yang fana kamu kejar, selalu jiwamu tidak aman. Tetapi kalau engkau mengejar kerajaan Allah, jiwamu aman. Maka yang fana itu adalah satu kepercayaan yang diberikan. Dan itu memberikan saudara sesuatu tanggung jawab. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Sebab dari Kristuslah kamu menerima upah, menerima pahala. Saya rindu imam-imam, terutama anak-anak muda yang saya mau panggil khusus anak-anak muda yang bisa menjadi teladan bagi generasi ke depan. Saudara, engkau harus punya jiwa yang aman. Jiwa yang aman bukan karena materi. Itu kebohongan. Bukan karena kamu mencapai cita-citamu. Itu bohong. Kamu mencapai tujuan hidupmu. Itu bohong. Anda jangan ditipu. Makanya Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang apa? Bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang dari surga. Barang siapa makan roti ini, maka kamu tidak akan pernah lapar lagi. Bagaimana saudara? Kalau saudara mengerti pengharapan saudara itu ada di dalam Yesus Kristus. Di sana saudara. Itu yang membuat saudara bertahan. Makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak ibu saudara, ini nyata loh. Ini nyata saudara. Saudara baca di surat Wahyu, nanti saudara akan makan dari pohon kehidupan.
Siapa yang kasih pohon kehidupan? Itu adalah Tuhan Yesus. Setiap orang nanti yang bertahan pada hidup yang kekal, dia mengejar hidup yang kekal, maka dia akan mendapatkan yang namanya roti kehidupan itu. Dan sekarang saudara juga mendapatkan roti kehidupan itu di dalam Yesus Kristus. Maka engkau hidup, jiwamu hidup saudara. 10 pengintai memiliki jiwa yang tidak aman. Tapi 2 pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Sama seperti Daniel. Dia memiliki excellent spirit namanya. Excellent spirit, satu roh yang di atas rata-rata. Saat Kaleb dan Yosua melihat tantangan yang besar, mereka tidak goyah. Karena pengharapannya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Elohim. Karena Allah yang memerintahkan, maka kita percaya. Meskipun kita menghadapi raksasa, kita akan kalahkan mereka. Mari kita masuk, jangan kecut hati dan tawar hati. Tetapi yang jiwa yang labil itu, yang tidak aman, ada 10. Saudara, dikeroyok mereka. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, mayoritas itu jiwanya tidak aman. Tetapi yang minoritas, saudara, bersama Kristus, kita adalah orang-orang yang aman. Apapun terjadi, kita tetap bertahan sampai akhir. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah mundur. Katakan amin. Dan itu satu jangkar yang kuat. Kalau saudara belum menemukan dalam diri saudara bahwa Yesus Kristus itu sesuatu yang melebihi segala sesuatu, memiliki sesuatu yang lebih baik. Oh, kamu ambisi. Kamu ambisi. Orang Kristen tidak ada ambisi dengan dunia. Dapat oke, tidak dapat tidak apa-apa. Untung oke, rugi puji Tuhan. Katakan amin. Karena Kristus kita tidak takut kekurangan, amin. Karena Kristus kita tidak takut kerugian. Karena Kristus kita tidak takut menderita. Karena kita pasukan berani mati, katakan amin. Pengharapan itu sama seperti jangkar yang kuat. Aman loh saudara. Sejak saya mengenal Kristus, aman aku saudara. Amin. Sebab kita punya warisan, amin. Loh kalau itu belum muncul dalam hidupmu, kamu belum sampai kepada iman yang Tuhan Yesus beri. Memang kamu punya iman, tapi jiwamu tidak mengikuti apa yang dia beri. Karena pengharapanmu salah. Saudara, Tuhan itu mengizinkan memberkati saudara dengan berlimpah. Ada yang diizinkan kekurangan, tidak masalah saudara. Tapi jangan menaruh pengharapan itu di sana. Ya, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat yang dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebagaimana yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya sesuatu yang lebih baik itu kita terima, yaitu di dalam Yesus Kristus kita terima. Tetapi apakah Tuhan berhenti untuk menunjukkan sesuatu yang lebih baik? Tidak. Saudara akan diberikan kepercayaan, sesuatu yang lebih baik yang didasari dari kekekalan mengandung keselamatan. Katakan amin. Kita buka dalam surat Timotius. Tolong pemusik masuk ya. Sesuatu yang sangat kekal ini saudara harus mengerti. Kalau selama ini saudara merasa bahwa sesuatu yang lebih baik itu adalah materi saudara, ya, kedudukan, jabatan, dan kepuasan saudara karena saudara berhasil, maka saudara akan tidak memiliki jiwa yang aman. Jiwamu goyang. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak berhasil? Orang Kristen yang hidup di kampung, di bawah kolong jembatan, mereka menjadi pemulung. Keluarga memang hancur dan miskin. Dan mereka ada di gereja tapi mereka adalah orang sederhana. Apakah mereka punya sesuatu yang lebih baik? Apa yang lebih baik mereka punya? Tetapi saya bersyukur saudara, justru orang-orang kecil, orang-orang sederhana, mereka memiliki sesuatu yang lebih baik. Karena mereka tidak punya harta dunia. Harta mereka hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Di dalam Matius 5 itu, berbahagialah kamu.
jika kamu miskin di hadapan Allah. Loh, ini bukan kiasan loh saudara. Tuhan Yesus miskin loh. Apa yang diharapkan? Orang miskin itu punya apa sih saudara? Punya apa? Harta enggak punya. Tapi bersyukur saudara. Kalau kau punya Yesus Kristus maka jiwamu aman. Maka itu saudara, orang yang miskin belum tentu punya mental miskin. Tepuk tangan. Orang miskin seperti Tuhan Yesus punya mental pemenang. Kenapa gereja mentalnya miskin, minta-minta? Karena jiwanya masih sakit. Saya sakit jiwa dulu saudara, tapi belum masuk ke taraf gila. Problem hari ini di gereja itu sakit jiwa. Saya waktu melayani di Tuban, gembalanya berdoa dan menyampaikan supaya ada kesembuhan orang-orang yang sakit jiwa. Karena semua gembala merasakan persoalan jemaat belum selesai itu sakit jiwa. Tapi di sini tidak ada yang sakit jiwa. Semuanya seperti Kaleb dan Yosua. Katakan amin. Jangan orang yang sering protes, kritik, ngambekan, ya toh, marahan, tersinggungan, jelas sakit jiwa. Kenapa? Enggak aman kamu. Kenapa? Lah yang kamu bangun apa? Apa yang kamu bangun? Kekekalan. Bagaimana mungkin di pelayanan kita melotot-melototin orang? Itu tak muarai. Buaci. Misalnya, loh, berarti saya enggak aman toh? Ya. Loh kalau saya aman, enggak gitu. Saya dulu begitu loh saudara. Saya pemimpin terus loh di level gerejawi. Saya pemimpin. Saya marah loh. Tapi saya ngomong dengan teman-teman. Aku yo salah waktu itu. Karena aku dididik. Bukan dengan yang kekal. Tapi yang kelihatan. Pelayanan ini kelihatan loh saudara. Masihan. Bagaimana pelayanan ini menjadi yang kekal? Kalau kamu lakukan dengan roh. Dan roh itu selalu mendatangkan kesatuan dan damai sejahtera. Bukan perpecahan, bukan pertengkaran. Tapi pelayanan ini akan menjadi daging ketika saudara melakukan dengan jiwa yang tidak aman. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Betul itu saudara, berbahagia. Karena sesuatu yang lebih daripada dunia kita sudah punya. Buka dalam 1 Timotius ya, sedikit ya. Ayat 8. 2 Timotius 1 maaf. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Rasul Paulus di penjara. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh apa saudara? Kekuatan Allah. Oke, ya kita nggak pernah malu. Jujur banyak orang Kristen malu ngomong Tuhan Yesus karena mayoritas menolak, betul. Dan kita sembunyi-sembunyi nih. Gak perlu malu saudara. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan yang menjamin sesuatu yang tidak kelihatan menjadi nyata. Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada karena Kristus. Tidak ada lagi selain Kristus. Di luar Kristus saya gak pernah punya keyakinan sesuatu yang tidak kelihatan itu nyata. Ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa saudara? Panggilan kudus. Bapa itu yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan apa? Perbuatan kita. Bukan. Ini yang minggu nanti saya dalamkan saudara. Bagaimana kepercayaan kita itu benar-benar murni kasih karunia. Bukan berdasarkan perbuatan kita kok. Mau kita baik, mau kita brengsek. Bukan itu. Karena dia memang mau memanggil saudara dan menyelamatkan saudara. Memilih saudara. Melainkan berdasarkan apa saudara? Maksud. Maksud itu artinya apa? Dia punya tujuan. Setiap saudara punya tujuan. Dulu engkau tidak berguna. Tapi dalam Kristus sekarang engkau berguna. Tuhan berguna. Tuhan mau pakai saudara. Katakan amin. Mari berdoa Tuhan. Aku tidak mau maksudmu gagal dalam hidup aku. Engkau telah pilih aku. Engkau telah pilih keluargaku. Dengan maksud. Bukan tanpa maksud saudara. Maksud tujuan kekekalan.
melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh apa? Kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari bulan Desember ini kita berantusias semua. Amin. Kita mau rayakan kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu karena kasih Allah yang agape. Bukan karena kebaikan, bukan karena keburukan saudara, tapi karena Dia pilih saudara dengan sebuah tujuan. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Amin. Tidak ada lagi kematian kekal bagi orang percaya. Amin. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saudara, waktu saya tadi naikkan pujian NCC, saya ini berterima kasih. Sesuatu yang lebih baik Tuhan tunjukkan. Dengar saudara ya, kita ini dibawa dalam kegerakan, yaitu mencapai akan bangkitnya nanti keimaman. Saya bersyukur begini, apakah gereja-gereja ngerti toh saudara? Sebab saya bayangkan enggak, kan saya ada di organisasi gereja begitu lama. Yang mereka lakukan, satu memang amanat agung. Tapi mereka ngerti enggak bahwa akan bangkit ini di tengah jemaat, mereka harus ngerti bahwa mereka imam. Yang mereka lakukan hanya ya berdoa, pergi, beritakan Injil dan semua dan aktivitas. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang lebih baik. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, mari sambut. Bukan hanya Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus memberi kepercayaan supaya saudara dipakai oleh Tuhan untuk menolong gereja Tuhan. Meskipun kita kelompok kecil, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu minder. Sebab Tuhan Yesus yang perintah kita akan lakukan. Maka kuasanya akan bekerja dan menyanggupkan kita untuk membangkitkan kegerakan imam. 20:33 melihat karya kemuliaan Bapa. Yang setuju katakan amin. Yang bangga dan tidak malu katakan amin. Dan berikan sorak-sorai. Mari saya undang bagi berdiri. Orepese kara sembah Tuhan, buka kedua tanganmu. Orepase kere barabasakan. Aku memiliki sesuatu yang lebih baik dalam hidupku. Aku memandang kepada kekalan. Aku percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Orebasane kere bebe papa sembah Dia, sembah. Ucapkan syukur karena Dia yang mulia, karena hanya Yesus Kristus yang termulia. Tidak ada Allah lain, hanya Elohim, hanya putranya Yesua HaMasiah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki sesuatu yang lebih dari segala yang ada di dunia. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau berikan Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami tidak pernah malu. Kami tidak pernah malu Tuhan. Kami akan menyaksikan Yesus Kristus Tuhan, pengharapan yang kuat. Jiwa kami aman. Jiwa kami aman Tuhan. Jiwa kami aman. Kami berjalan dalam kemenangan. Kami berjalan dalam kemuliaan. Kami menerima makanan rohani. Kami menerima roti surgawi. Mana surgawi Kau berikan kepada kami Bapa. Ore apasekiana parapase. Ore papa 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 se. Ore pase rama 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 se. Terima kasih ya Bapa. Oh mas kere bere 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 bara 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 bara. Mari merendahkan. Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami memiliki sesuatu yang lebih baik. Dan itu terus bertambah-tambah. Jiwa kami semakin aman dan sempurna. Terlebih kepercayaan pelayanan yang Kau berikan di tempat ini. Kami bersama dengan imammu semua. Kami memiliki excellent spirit.
Kami memiliki jiwa yang berbeda. Sehingga kami boleh menolong saudara-saudara kami yang lain. Yang mengalami ketakutan, depresi, stres. Apalagi keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Tetapi bulan ini bulan Natal. Yesus Kristus datang ke setiap rumah-rumah. Kami percaya memberikan pengharapan, kekuatan. Sesuatu yang mengandung keselamatan. Sebagaimana Zakeus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus berkata, hari ini rumah ini adalah keturunan Abraham. Ada berkat perjanjian Abraham. Hamba menyerahkan ibadah anak-anak muda nanti sore. Pakai mereka dengan dahsyat. Generasi Timotius. Juga ya Bapak untuk ibadah rayap. Minggu di setiap perjamuan kudus rapat bulanan. Bapak engkau hadir. Mengurapi. Memberkati. Ketika umatmu mengangkat tabut Tuhan di tempat ini. Ada kuasa pembalikan terjadi bagi tempat ini dan kota kami. Serta bangsa kami dan semua bangsa. Memberkati imam-imammu yang bertugas sepanjang hari ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat. Yang datang dari Allah Bapa di surga dan putranya Yesua HaMasiah. Serta Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.